Indonesia, gerak. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai pembelajaran, saya cek dulu kehadirannya. Siapa teman yang tidak hadir? Modi, kenapa masih sakit? Muhammad Tausi. Siapa lagi? Muhammad Tausi. Muhammad Fosi. Siapa lagi kak? Elisa. Harunisa. Erik, Sisin. Siapa lagi? Jadi ada 4 orang yang tidak hadir hari ini ya. Minggu lalu kita belajar apa? Iya, kita mempelajari pengertian dan tujuan kebijakan fiskal. Siapa yang masih mengingat apa itu kebijakan fiskal? Oh, banyak ya. Coba kita penyesuaian antara pengeluaran dan penerimaan negara untuk memperbaiki ekonomi. Ya, betul sekali. Jadi, kebijakan fiskal itu sendiri adalah kebijakan penyelesaian antara pengeluaran dan pendapatan negara untuk mensejahterakan rakyat. Bagi yang masih mengingat apa tujuan dari kebijakan fiskal? Coba kita. Baik, tujuan dari kebijakan fiskal yaitu yang pertama meningkatkan kesempatan kerja dan yang kedua menjaga kestabilan harga barang. Ya, betul sekali. Siapa lagi yang bisa menjawab? Silahkan. Tujuannya yaitu meningkatkan laju investasi dan mengendalikan laju inflasi. Ya, betul. Teman kalian tadi sudah menjawab 4 tujuan kebijakan fiskal. Siapa lagi yang ingin menambahkan tujuan-tujuan fiskal? Silakan. Mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan dan juga meningkatkan distribusi pendapatan nasional. Ya, betul sekali. Jadi, minggu lalu kita belajar tentang tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama adalah meningkatkan laju investasi. Kedua, mengendalikan laju inflasi. Kemudian 3, meningkatkan apa? Meningkatkan kesempatan kerja. Keempat, menjaga stabilitas harga barang. Kita pelajari minggu lalu. Hari ini kita masuk materi mengenai instrumen kebijakan fiskal. Ya, perhatikan semua. Lihat semua indikator yang akan kita capai hari ini, yaitu menganalisis instrumen kebijakan fiskal. Jadi hanya satu indikator yang akan kita capai, yaitu instrumen kebijakan fiskal. Ya, fiskal. Nah, tujuan pembelajaran hari ini melalui model pembelajaran program bahasa learning, peserta didik mampu menganalisis instrumen kebijakan fiskal dengan benar, inovatif, kreatif, dan tekun. Perhatikan gambar ini. Apa ini tulisannya? Dan ada gambar belanja subsidi. Siapa yang bersubsidi? Berapa subsidi? Pemerintah. Untuk siapa? Untuk rakyat. Dari mana uangnya? Dari Pajak. dari pajak. Jadi kita perhatikan contoh kebijakan fiskal di Indonesia. Yang pertama adalah tax amnesty, pembebasan pajak berupa pengurangan atau pengadaan dalam kurun waktu tertentu bagi masyarakat yang mau melaporkan seluruh kekayaannya. Contoh kebijakan fiskal yang kedua adalah subsidi BBM dan gas. Tujuan kebijakan fiskal di bidang bahan bakar ini adalah
lalu semua itu ditanggung atau disubsidi sama pemerintah. Jadi harganya lebih murah. Ya, dipahami sampai sini? Berarti lagi yang ketiga, penetapan harga eceran tertinggi subsidi energi makin tepat sasaran. Di mana ini mengalami kenaikan atau penurunan? Kenaikan. Jadi ini salah satu bentuk bahwa pada tahun 2013, 2014 naik lagi 2015 sebanyak 712, kemudian 2016 naik lagi. Nah, kita masuk ke instrumen kebijakan fiskal. Pertama adalah pajak. Sebelum itu masuk ini, siapa yang masih ingat jenis-jenis pajak apa saja? BPN, BM. Apa lagi? Pajak apa lagi namanya? BPN. Apa lagi contohnya? BPH. BPH pajak. Semakin tinggi gajinya orang, semakin tinggi pajak. Di mana pemerintah itu bisa mengatur berapa persen jumlah pajak yang ditentukan untuk masyarakat. Bisa dinaikkan, bisa diturunkan. Setelah tadi Ibu menjelaskan, saatnya kalian mengerjakan LKPD yang berkaitan dengan apa yang Ibu terangkan tadi. Silakan dibaca petunjuknya. Dan naik kembali sekitar 5,6 tahun 2006. Mengalami kenaikan subsidi listrik. Tidak punya terlalu banyak utang. Tidak punya terlalu banyak utang. Pengeluaran pemasukan lebih besar. Caranya dengan membuat fiscal lebih besar dari sebelumnya. Ini penjelasannya. Jenisnya itu ada 3. Kebijakan fix. Pemerintah yang kelola untuk menaikkan Materi tak tadi kebijakan fiskal. Itu pemerintah kok. kalau harus dibagi 3 itu ada Ada jenis-jenisnya tidak ada. seimbang, terus apa defisit. Kalau yang seimbang itu seimbang yang tadi masukkan sama pengeluarannya, kalau yang surplus fiscal yang pemasukannya lebih banyak dari pengeluarannya. Ini dok, bagus sekali untuk menjaga pengeluaran dan penerimaan negara agar tercapainya kestabilan. Menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Habis waktunya semua, kita bahas sekarang LKPD-nya. Saya akan ya. Coba kelompok 3 silahkan menjawab soal nomor 1. Ya, kebijakan fiskal kooperatif adalah kebijakan menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini Ya, bagaimana dengan kelompok lain? Ada yang menanggapi atau yang menambahkan? Sama Ya. Boleh aku sebut Ya. Coba kelompok 5 menjawab soal nomor 2. tahun yang paling tinggi pemerintah melakukan subsidi listrik adalah tahun 2008 sebesar
83,8. Kemudian yang paling sedikit di tahun berapa? 2005 8,9, dan pada tahun 2009 subsidi listrik menurun menjadi 49,5. Kemudian lanjut lagi untuk soal nomor 3. Silakan kelompok 2. Baik, pada kebijakan moneter dikeluarkan untuk menjaga jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sedangkan tujuan dari kebijakan fiskal adalah untuk menjaga pengeluaran dan penerimaan negara agar terciptanya stabilitas. Fungsi kebijakan fiskal satu ini adalah agar negara tidak punya terlalu banyak hutang. Meski terlihat positif, regulasi fiskal seimbang memiliki risiko besar karena tidak semua negara punya kemampuan memenuhi seluruh kebutuhan warganya. B. Kebijakan fiskal surplus. Pengertian kebijakan fiskal surplus adalah jenis kebijakan fiskal yang diambil ketika pemasukan lebih banyak dari pengeluaran. Pengeluaran kelompok 1 sama Bu. Kelompok 5 Sama Bu. Kelompok 2 Sama Bu. 3 Sama Bu. Tuliskan 3 instrumen kebijakan fiskal, yaitu pertama ada pajak. Poin pertama, instrumen kebijakan fiskal adalah pajak dari seluruh sektor domestik dari luar negeri. Demi mencapai tujuan kebijakan fiskal, pemerintah dapat memanipulasi pajak dalam bentuk pengurangan, penambahan, penundaan, sampai peniadaan. Nah, silakan setiap kelompok untuk mengumpulkan LKPD-nya. Dari pemeriksaan KPD-nya, jadi jawaban yang paling lengkap Ibu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 4. Beri aplaus dulu buat ya. Kelompok 3 dan kelompok 5 sudah bagus jawabannya ya, tapi mungkin masih ada yang mau ditambahkan. Jadi siapa yang bisa menyimpulkan untuk pertemuan hari ini? Kelompok 1. Baik, kesimpulan yang bisa diambil adalah jenis kebijakan fiskal, yaitu kebijakan fiskal seimbang, kebijakan fiskal surplus, dan kebijakan fiskal defisit. Dan instrumen kebijakan fiskal yaitu pajak, pengeluaran belanja, dan obligasi publik. Iya, betul sekali. Jadi yang dipelajari hari ini membahas tadi tentang jenis kebijakan fiskal, yaitu kebijakan fiskal seimbang, kebijakan fiskal surplus, dan kebijakan fiskal defisit. Kemudian kita juga membahas tadi tentang instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama adalah pajak, kemudian kedua adalah pengeluaran belanja, kemudian yang ketiga adalah obligasi publik. Jadi minggu depan kita akan belajar bab baru, yaitu bab 6 berkaitan dengan APBN ya. Cukup sekian mungkin untuk pertemuan